udah diam sini, tapi udah terlanjur itu Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain gitu. Semua orang nih bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjar itu suruh pergi tapi tidak mau, dia nunggu. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti saya sudah loncat duluan Pak. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 kurang lebih. 10 orang? Sekitar 10 kurang lebih. Tapi yang ikut 5 orang, yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang? Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya, berarti yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang, itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, nyerang juga artinya? Yang 5 yang nyerang. Yang 5 itu. Oke. Yang ikut cara itu. Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ya ini yang nyerang duluan. Yang maju Yang nyerang duluan berarti Pak Hasan? Iya, saya belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa Pak? Si Matanjar. Kalau itu yang tadi yang mukul saya. masalah langsung ya? Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia mau nyerang kedua kalinya, saya libas tangannya sampai nggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya nggak tahu Pak, ini yang perannya yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga sama Saya yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar lari, yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu, yang pakai pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya, masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya. Yang terakhir yang baju putih mungkin Yang ada itu video, nyerang masih- saya. yang saya terus, saya mundur, saya sibuk nggak kena, Tapi lari sama ini. Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. sama ini suruh ke sini. Iya. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Enggak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, menghindar Lari kemana? Ke tanah kosong, ke ke belakang rumah saya. semak-semak gitulah. Dekat rumah, tapi nggak masuk. Kalian berdua aja berarti? Itu Iya. posisi sepi di situ? Ya sepi, hindar mungkin gitu. Hindar, Ya. yang hindar. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon abang itu maksudnya untuk tujuannya? Suruh nelpon Polda Desa dengan kepolisian. Lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri? memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepala desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Sudah Mana lebih baik Kalut lah ya. menyerahkan diri, ya menyerahkan diri lebih baik itu. Biar sedangkan di hukum. rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal, Mbak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau ini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang itu pikiran saya, layanin orang yang nantang Jarod itu. Kalau dia pulang mengambil celurit itu dianggap sebuah perencanaan, Anda harus sedikit mengkutip kembali dia pulang karena apa. Hasan pulang mengambil celurit itu karena dipicu 182 KUHP yang dilakukan oleh Matanjar. Apa? Tantangan Carok. Adakah orang
yang ditantang di muka umum dia pulang. Kalau Hasan tidak balik ke lokasi, adakah yang akan menjaga keselamatan Hasan kalau suatu ketika Mat Tanjar datang ke rumahnya dan mengobrak-abrik keluarganya Hasan? Ada yang menjamin? Nggak ada. Di situ bentuk membela diri, bentuk menjaga harga diri, dan bentuk sebuah tindakan yang menjaga segala kemungkinan Mat Tanjar akan menyerang balik ketika Hasan tidak balik ke lokasi. Sedikit Anda pelajari itu, ya, dipelajari. Nah, yang kedua, ketika dijatuhi 184 KUHP butir ketiga, di mana perkelahian tanding yang menyebabkan kematian, di situ berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa sebelum terjadinya carok, banyak saksi yang menyaksikan bahwa Mat Tanjar melakukan pelanggaran pasal 182 KUHP. Mulai benar, kalak sadekna carok benikok, pulang kamu ambil celuritmu, kita carok. Di situ banyak saksi yang menyaksikan. Jadi jelas perencanaan yang mana kalau dijatuhi 340 KUHP. Jadi pulang mengambil celurit itu ada pemicu, karena pidana, terjadinya tindakan pidana atau pelanggaran hukum itu dipicu oleh sebab dan akibat. Jadi perencanaan, mana perencanaan pembunuhan dan mana perkelahian massal atau perkelahian tanding, kita lihat sebelum kepolisian menjerat seseorang dalam satu pasal, itu harus disertai uji materi, uji balistik, uji forensik, wajib. Tanpa itu tidak bisa. Jadi jelasnya kalau memang 340, mana buktinya bahwa Hasan dan Warti ini merencanakan